Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Oke, mohon maaf ya saya terlambat karena itu beririsan jamnya dengan mata kuliah ikatan kimia tadi. Jadi saya belum selesai sebenarnya di ikatan kimia. Jadi terpaksa saya cut jamnya jadi ikatan kimia. Kalian juga saya ambil waktunya beberapa menit. Ya. Oke, jadi 2 pekan saya tidak masuk. Pekan pertama itu saya karena ada kegiatan 4 hari. Itu benar, Selasa sampai Jumat. Jadi pekan kedua, pekan lalu saya tidak masuk karena pekan lalu saya tidak masuk karena mengawas UTBK. Jadi ada 2 pekan saya tidak masuk. Saya tunggu virus ini kapan saya dikasih jadwal penggantinya, tidak ada juga WA-nya. Jadi hari ini baru pertemuan kedua, ke-10 ya. Orang lain sudah ke-12, kita masih ke-10. Jadi hari ini kita masuk ke pergeseran kesetimbangan. Jadi untuk kesetimbangan heterogen itu saya lewati, itu sudah pernah di kimia fisik 1. Jadi masuk ke pergeseran kesetimbangan. Jadi, supaya tidak susah dipahami, ini sebenarnya ada video yang saya mau kirim. Saya kirim ke grup saja mungkin ya, video-videonya. Jadi tolong disimak baik-baik. Saya coba nanti saya masukkan di Google Meet, mudah-mudahan bisa. Karena videonya nanti saya coba dimasukkan di Google Meet. Saya download dulu. Tapi saya share di grup video-videonya. Jadi pengaruh beberapa faktor terhadap kesetimbangan kimia. Jadi atau pergeseran kesetimbangan. Waktu kalian pelajari mengenai asas Le Chatelier, itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu bisa bergeser ke arah produk atau ke arah reaktan. Jadi ada beberapa faktor nanti yang mempengaruhi kesetimbangan. Contohnya adalah, sebentar, ambil enggak? Contohnya adalah katalis. Apakah katalis memang mempercepat reaksi? Tapi apakah dia menggeser kesetimbangan? Nanti kita lihat apa pengaruhnya. Bukan katalis. Gas inert. Apakah gas inert, penambahan gas inert nanti mempengaruhi kesetimbangan atau tidak? Nah, bisa dilihat di video yang akan saya bagikan. Sebentar ya. Tadi saya mau mengajar menu pakai whiteboard, cuma kadang-kadang laptopnya hang kalau pakai whiteboard, jadi saya kirimkan saja videonya. Jadi pernah saya buatkan video mengenai pergeseran kesetimbangan. Lalu ya, saya kirimkan ke grup saja. Iya, Bu. Ya, saya kirimkan satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap. Jadi, apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan? Jadi, coba diingat ya, variabelnya yang tetap di sini adalah tekanan, yang diubah adalah suhu. Apa pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap terhadap kesetimbangan? Jadi, saya share videonya ke grup. Jadi ini ada 2 video, terbagi 2 ini penjelasannya. Jadi tolong disimak videonya baik-baik. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi pengaruh suhu, perubahan suhu pada tekanan tetap terhadap kesetimbangan. Itu dulu yang kita bahas hari ini. Terus setelah itu kita balik bagaimana pengaruh tekanan pada suhu tetap terhadap kesetimbangan. Sebenarnya lagi dikirim videonya. Video yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Silakan disimak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Kita bahas bentar ya, saya juga buka videonya. Saya tidak saya tampilkan di Google Meet. Kemudian bisa. Ada yang mau ditanyakan untuk video yang pertama? Ada yang mau ditanyakan untuk video yang pertama? Sudah bisa dipahami?
Ada yang mau ditanyakan untuk video yang pertama? Atau bisa dipahami? Ini kenapa tidak ada yang menjawab? Tidak ada yang bertanya, tidak ada juga yang menjawab sudah paham. Bisa dengar suara saya? Suara saya kedengar? Iya, Bu. Kenapa tidak Iya, Bu. menjawab? Karena ini, Bu. Nonton, Bu. Mengerti ya? Jadi Belum selesai pengaruh suhu dinonton. ya. Iya, Bu. Video pertama saja dulu. Itu video pertama singkat sekali. Dan coba video kedua. Terus untuk reaksi endoterm dulu. Saya kasih video karena kalau saya menjelaskan pakai pen di laptop kadang laptopnya hang. Jadi ini video lama sebenarnya sudah saya buat sebelumnya. Jadi lebih bagus pakai video ini. Jadi untuk reaksi endoterm itu pengaruhnya berbeda. Pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap atau secara isobar itu. Jadi pengaruh perubahan suhu secara isobar itu pengaruhnya berbeda pengaruhnya untuk reaksi endoterm dan untuk reaksi eksoterm. Jadi kalau kita lihat di situ diberikan contoh A tambah B menjadi C tambah D, reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Kalau kita pisahkan reaksinya, ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Jadi reaksi ke kanan A tambah B menjadi C tambah D. Sedangkan reaksi yang satunya, reaksi yang ke kiri, C tambah D menjadi A tambah B. Jadi reaksi yang ke kanan, karena ini adalah reaksi endoterm, maka reaksi yang ke kanan, A tambah B menjadi C tambah D, itu delta H-nya positif. Sedangkan reaksi sebaliknya, C tambah D menjadi A tambah B, itu adalah reaksi yang eksoterm. Jadi, kalau suhu dinaikkan, tentu kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan suhu, yaitu ke arah kanan. Ke arah reaksi endotermnya ya, berarti ke kanan. Sedangkan kalau suhu diturunkan, berarti sebaliknya, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah reaksi yang melepaskan suhu. Saya kira kalau untuk pengaruh suhu pada tekanan tetap, terhadap kesetimbangan tidak sukar untuk dipahami. Ada dua cara sebenarnya, cuma ini yang paling mudah. Ada dua cara. Untuk yang cara yang satunya, silakan dibaca di buku saja. Itu sudah ada di buku kimia fisik 1. Nah, untuk pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap, untuk reaksi yang eksoterm, ya berarti kan sebaliknya ya. Nah, itu bisa kalian simak pada video yang kedua. Untuk video yang pertama dulu, ada yang mau ditanyakan mengenai video pertama? Sudah jelas, Ibu. Jelas ya? Ya. Kalau pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap tidak susah untuk dipahami. Jadi video pertama oke ya. Sekarang coba disimak video yang kedua. Jadi ini untuk reaksi yang eksoterm. Apa pengaruh perubahan suhu pada tekanan tetap untuk reaksi yang eksoterm? Ada yang mau ditanyakan mengenai video yang kedua untuk reaksi eksoterm? Jadi pengaruh suhu, perubahan suhu pada tekanan tetap pada reaksi eksoterm. Pengaruhnya berlawanan ya dengan pengaruh suhu terhadap reaksi endoterm. Jadi untuk reaksi yang eksoterm, kalau suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke kiri atau ke arah reaksi yang membutuhkan suhu. Jadi kalau kita punya reaksi eksoterm A tambah B menjadi C tambah D, delta H-nya negatif. Karena ini reaksi eksoterm, maka delta H-nya negatif. Jadi kalau kita pisahkan reaksinya, itu ada dua reaksi, A tambah B menjadi C tambah D, dan reaksi yang kedua adalah C tambah D menjadi A tambah B. A tambah B menjadi C tambah D itu ada reaksi yang eksoterm. Sedangkan menjadi A tambah B itu ada reaksi yang endoterm. Jadi kalau kita naikkan suhunya, tentu saja kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan suhu, yaitu ke kiri. Jadi ke kiri ya. Sedangkan kalau suhu diturunkan, tentu saja akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah yang melepaskan suhu atau reaksi eksoterm. Saya kira pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan pada tekanan tetap ya, itu tidak terlalu sukar untuk dipahami. Yang jelas kalian bisa bedakan yang mana reaksi endoterm, yang mana reaksi eksoterm.
Itu saja. Kemudian kita masuk ke video berikutnya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana perubahan suhu pada tekanan tetap terhadap kesetimbangan. Sekarang kita balik, bagaimana perubahan tekanan pada suhu tetap terhadap kesetimbangan. Kalau tadi yang di awal itu, dua video pertama itu suhu yang kita ubah, tekanan dibuat konstan. Sekarang kita balik, variabel yang diubah adalah tekanan dan yang variabel yang dibuat tetap adalah suhu. Bagaimana pengaruhnya terhadap kesetimbangan? Silakan disimak dulu video yang pertama. Saya kira itu berurutan, jadi sekarang video ketiga ya. Video yang ketiga. Tolong disimak dulu video yang ketiga. Pengaruh perubahan variabel tekanan pada suhu tetap atau isotermal. Contoh kita punya reaksi A menjadi 2B. Kalau kita perhatikan reaksinya, koefisien produk yaitu B lebih besar daripada koefisien reaktan. Sehingga sigma koefisiennya nanti bernilai positif atau lebih besar daripada 0. Kalau kita definisikan koefisien atau hasil bagi tekanan untuk reaksi di atas, maka QP sama dengan tekanan parsial produk dipangkatkan koefisiennya PB pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial reaktan yaitu PA pangkatkan koefisiennya, karena koefisiennya 1 maka PA berpangkat 1. Nah, sebelum terjadi perubahan tekanan pada T tetap, maka nilai QP itu sama saja dengan nilai KP. Jadi kalau nilai QP sama dengan nilai KP, dikatakan sistem berada dalam keadaan yang setimbang. Nah sekarang, apa yang terjadi pada kesetimbangan jika tekanan diubah pada suhu yang tetap? Misalnya tekanan total sistem dinaikkan 2 kali dari tekanan semula pada T tetap, maka nilai KP tidak berubah karena KP tidak bergantung pada tekanan. Meskipun tekanan berubah, dinaikkan atau diturunkan, nilai KP selalu tetap. Tapi nilai QP berubah dengan berubahnya tekanan. Sehingga nantinya setelah tekanan diubah pada suhu tetap, nilai QP tidak sama lagi dengan KP atau reaksi menjadi tidak setimbang lagi. Kalau tekanan total sistem dinaikkan 2 kali dari tekanan semula, maka tekanan parsial masing-masing gas, yaitu A dan B, juga akan naik 2 kali dari tekanan parsial semula. Hal ini berdasarkan hukum Dalton, tekanan parsial sama dengan fraksi mol dikalikan dengan tekanan total. Maka kalau kita lihat dari persamaan Dalton tersebut, tekanan parsial berbanding lurus dengan tekanan total. Jadi kalau tekanan total dinaikkan 2 kali, maka tekanan parsial juga naik menjadi 2 kali. Ada yang mau ditanyakan mengenai video yang ketiga? Jadi variabel berikutnya, jadi perubahan variabel berikutnya yang mempengaruhi kesetimbangan adalah perubahan tekanan pada suhu tetap. Jadi kalau tadi di variabel pertama itu adalah perubahan suhu pada tekanan tetap, sekarang kita balik. Jadi tekanan yang kita ubah, suhunya yang kita tetapkan. Atau perubahan tekanan pada isotermal. Nah, tolong dilihat video yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan dari video yang ketiga? Jadi di situ kita punya reaksi A menjadi 2B. Kalau kita lihat reaksinya, koefisien B itu 2, koefisien A itu 1. Jadi kita anggap perbandingan, jadi diasumsikan perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi B itu 2 mol, A itu 1 mol. Jadi kalau kita lihat sigma koefisiennya, berarti ada sigma koefisiennya 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 berarti sigma koefisiennya itu 1 atau lebih besar daripada 0. Nah, kalau kita tuliskan hasil bagi tekanannya, QP, ini pernah saya bahas sebelumnya, ada QP, ada KP. QP itu adalah kuosien atau hasil bagi tekanan, sedangkan KP itu adalah konstanta kesetimbangan dalam bentuk tekanan.
Jadi berbeda ya. Jadi Kp dengan Kp itu berbeda. Jadi konstanta kesetimbangan Kp itu adalah perbandingan tekanan pada keadaan setimbang. Sedangkan Kp itu hanya perbandingan tekanan saja. Jadi atau hasil bagi tekanan. Jadi Kp dan Kp itu sama-sama perbandingan atau hasil bagi tekanan. Bedanya untuk Kp itu ada pada keadaan setimbang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan reaksi A menjadi 2B, maka Kp-nya itu sama dengan tekanan parsial produk, hasil baginya atau hasil bagi tekanan ya, produk dibagi dengan reaktan. Berarti Kp sama dengan tekanan parsial produk yaitu B, Pb, pangkatkan koefisiennya. Karena koefisien B itu adalah 2, maka Kp sama dengan Pb pangkat 2 dibagi dengan Pa pangkat 1. Nah, Pb dan Pa ini adalah tekanan parsial. Tekanan parsial B dengan tekanan parsial A. Nah, berdasarkan hukum Dalton, tekanan parsial ini berbanding lurus dengan tekanan total. Jadi, kalau tekanan total berubah, maka tekanan parsial gas juga berubah, maka nilai Kp juga akan berubah. Gitu ya. Nah, pada keadaan setimbang, Kp itu selalu sama dengan Kp. Itu dikatakan sistem dalam keadaan setimbang. Jadi, sistem dalam keadaan setimbang jika nilai Kp sama dengan Kp. Nah, bagaimana kalau variabel tekanan berubah? Nah, variabel tekanan berubah atau tekanan parsial masing-masing spesies berubah, maka nilai Kp pasti berubah. Tapi nilai Kp tidak berubah. Mengapa? Kita sudah bahas di awal, Kp itu tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi meskipun tekanan diubah, dinaikkan, diturunkan, Kp itu selalu tetap. Yang berubah hanyalah Kp-nya. Jadi saya ulangi, pada keadaan setimbang, Kp itu sama dengan Kp. Nilainya ya, nilai Kp sama dengan Kp. Nah, sekarang bagaimana jika tekanan diubah pada keadaan isotermal atau pada keadaan suhu tetap? Kalau tekanan diubah, yang mengalami perubahan adalah Kp. Sedangkan Kp tetap. Mengapa Kp tetap? Karena Kp itu bukan fungsi tekanan. Jadi meskipun tekanan diubah, dinaikkan, diturunkan, Kp tidak berubah. Jadi kalau tekanan diubah pada suhu tetap, maka yang berubah nilainya hanyalah Kp. Kp tetap ya. Nah, karena nilai Kp sudah berubah, itu artinya nilai Kp tidak sama lagi dengan Kp. Kp kan tetap ya, Kp-nya yang berubah. Maka Kp tidak sama lagi dengan Kp. Atau dikatakan sistem tidak setimbang lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar sistem setimbang kembali? Nah, untuk agar sistem setimbang kembali, maka kesetimbangan harus bergeser. Nah, sekarang kita mau lihat kemanakah kesetimbangan ini harus bergeser agar sistem setimbang kembali. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silakan disimak video yang keempat, masih tetap dalam subbab pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap terhadap kesetimbangan. Silakan disimak video yang keempat. Oh, sorry, untuk video yang ketiga, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya sudah jelaskan kembali mengenai video yang ketiga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai video yang ketiga. Jelas, Ibu. Jelas ya? Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Oke. Kalau begitu saya anggap jelas ya, karena yang lain tidak menjawab, jadi saya anggap jelas. Nah, sekarang silakan disimak video yang keempat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan tekanan pada suhu tetap pada kesetimbangan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai video yang keempat? Jadi, kalau tekanan total dinaikkan 2 kali, maka berdasarkan hukum Dalton, karena tekanan total berbanding lurus dengan tekanan parsial masing-masing gas, maka jika tekanan total dinaikkan 2 kali, maka tekanan parsial masing-masing gas juga akan naik sebanyak 2 kali.
Sehingga tadinya sebelum terjadi perubahan tekanan, QP itu sama dengan PB pangkat 2 dibagi PA, maka kalau tekanan dinaikkan menjadi 2 kali, maka QP akan berubah. Jadi QP akan menjadi 2 PB pangkat 2 dibagi dengan 2 PA. Atau nantinya QP akan menjadi 2 kali QP pertama atau QP awal. Jadi QP setelah terjadi perubahan tekanan itu akan menjadi 2 kali QP sebelum terjadi perubahan tekanan. Nah, karena QP-nya berubah, sedangkan KP tetap, maka QP tidak sama lagi dengan KP. Atau QP menjadi lebih besar dari KP, karena QP-nya naik ya. Maka sistem dikatakan tidak setimbang lagi. Nah, sekarang bagaimana agar sistem menjadi setimbang lagi? Maka QP harus diturunkan. Karena tadi QP-nya naik. Nah, jadi kalau QP-nya naik berarti kan QP lebih besar daripada KP. Jadi supaya sistem setimbang lagi, maka QP harus diturunkan sehingga QP sama dengan KP. Nah, bagaimana cara menurunkan QP? Ya, dengan mengubah tekanan parsial. Nah, tekanan parsial nanti bisa diubah masing-masing gas ya, maksudnya bisa diubah dengan cara menggeser kesetimbangan. Nah, sekarang kalau kita lihat rumusan QP itu kan QP sama dengan tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, QP itu berbanding terbalik dengan tekanan parsial reaktan. Jadi, kalau QP mau diturunkan, maka tekanan parsial reaktan harus dinaikkan atau kesetimbangan harus bergeser ke arah reaktan. Atau dengan kata lain, kesetimbangan harus bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Tapi perlu diingat, penjelasan ini hanya berlaku untuk reaksi A menjadi 2B. Ya, A menjadi 2B. Penjelasan ini tidak berlaku untuk reaksi, kalau kita balik reaksinya menjadi 2A menjadi B. Tadi kan A menjadi 2B, sekarang di situ saya di video itu, saya minta kalian mencoba bagaimana menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi 2A menjadi B dan untuk reaksi A menjadi B. Apakah pengaruhnya sama terhadap seperti pengaruh perubahan tekanan untuk reaksi A menjadi 2B? Oke, jangan dulu dikerjakan tugas yang saya berikan ya. Penjelasan saya dulu yang tadi. Sebelum tugas itu, adakah yang mau ditanyakan mengenai video yang keempat? Jadi tekanan total naik, maka tekanan parsial juga naik. Jadi tekanan total naik 2 kali, maka tekanan parsial masing-masing gas juga naik 2 kali. Sehingga QP juga naik 2 kali berdasarkan reaksi itu ya. Jadi berdasarkan reaksi tersebut, maka QP juga naik 2 kali. Nah, karena QP naik 2 kali, berarti QP akan menjadi lebih besar daripada KP, karena KP itu tetap. Nah, karena QP menjadi lebih besar daripada KP, atau dengan kata lain, QP tidak sama lagi dengan KP, maka dikatakan sistem tidak setimbang lagi. Nah, untuk membuat sistem setimbang kembali, maka nilai QP harus diturunkan agar nilai QP menjadi sama lagi dengan KP. Nah, untuk menurunkan nilai QP, maka tekanan parsial reaktan harus dinaikkan. Mengapa seperti itu? Karena berdasarkan rumusan atau persamaan untuk menghitung nilai QP, QP sama dengan tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan. Karena QP berbanding terbalik dengan tekanan parsial reaktan, maka kalau QP diturunkan, maka tekanan parsial reaktan itu naik. Agar tekanan parsial reaktan naik, maka kesetimbangan harus bergeser ke arah reaktan, atau kesetimbangan bergeser ke arah kiri, atau kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Untuk reaksi tadi ya, A menjadi 2B. Nah, sekarang di situ saya beri tugas bagaimana cara kalian menjelaskan pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi 2A menjadi B dan untuk reaksi A menjadi 2B. Untuk penjelasan saya dulu, ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan saya di video itu? Ini sebenarnya ada 2 cara untuk menjelaskan perubahan tekanan pada suhu tetap terhadap kesetimbangan. Tapi ini saya pikir cara yang lebih mudah dibandingkan cara yang satunya lagi. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham mengenai pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap terhadap kesetimbangan? Jelas ya? Oke. Sekarang coba dikerjakan, tidak usah dikumpulan maksud saya. Nanti siapa yang bisa menjelaskan nanti silahkan saya beri kesempatan untuk menjelaskan. Untuk reaksi yang pertama dulu. Bagaimana pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi 2A menjadi B? Kemanakah kesetimbangan harus bergeser agar reaksi menjadi setimbang kembali setelah terjadi perubahan tekanan pada suhu tetap? Oke, itu dulu. Nanti saya kasih waktu 5 menit ya. Terlalu lama. 3 menit untuk membuat membuat penjelasannya. Nanti akan saya persilakan siapa yang mau menjelaskan. Oke, 3 menit ya. Jadi coba jelaskan apa pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi 2A menjadi B. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya berikan di video tadi. Oke, ada yang bisa jelaskan mengenai pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi 2A menjadi B? Kemanakah kesetimbangan harus bergeser? Apakah ke kiri atau ke kanan? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Ini kan tinggal dibalik reaksinya. Berarti pengaruhnya juga berbeda. Ini reaksinya 2A menjadi B. Maka koefisien produk 1, koefisien reaktan 2. Maka nanti tekanan parsial untuk produk pada rumusan KP itu berpangkat 1, sedangkan tekanan parsial reaktan nanti berpangkat 2. Bagaimana? Apa saya sebut satu-satu namanya? Saya panggil satu-satu? Kalau tidak ada yang sukarela menjelaskan, siapa yang bisa jelaskan? Saya, Bu, bisa dicoba, Bu. Iya, silakan Anissa. Gimana Anissa? Ya. Pertama itu karena reaksinya 2A menjadi B, berarti KP satunya itu PB per PA pangkat 2. Oke. Dan untuk KP-nya, KP 2-nya berarti kalau dia dinaikkan 2 kali, berarti menjadi 2 PB per 2 PA pangkat 2. Sama dengan 2 PB per 4 PA pangkat 2 sama dengan 1/2 PB per PA pangkat 2. Artinya KP 2-nya itu 1/2 dari KP 1. Sehingga KP itu lebih kecil daripada KP. Sehingga untuk menjadikannya setimbang kembali, sehingga KP kesetimbangan harus bergeser ke arah mol yang lebih besar, atau harus KP harus dinaikkan karena KP-nya lebih kecil daripada KP. Seperti itu. Oke, KP-nya turun kan ya? KP-nya turun daripada turun. Jadi KP 2 lebih kecil dibandingkan KP 1.
Jadi Kp2 itu seperdua Kp1. Kalau begitu Kp-nya turun, Kp lebih kecil daripada Kp. Nah, supaya Kp-nya naik, ini kan Kp-nya harus naik ya. Jadi karena Kp-nya turun, maka Kp harus kita naikkan kembali, dinaikkan. Supaya Kp-nya menjadi sama dengan Kp. Nah, kalau kita lihat persamaannya untuk menghitung Kp, Kp itu berbanding lurus dengan reaktan, dan Kp itu berbanding lurus dengan produk, dan Kp itu berbanding terbalik dengan reaktan. Jadi, supaya Kp-nya naik, maka tekanan parsial siapa yang harus turun? Tekanan parsial produk, tekanan parsial reaktan. Tekanan parsial reaktan atau produk yang harus turun? Coba diamati dulu. Yang harus turun reaktan, Bu. Tekanan reaktan. Jadi yang harus turun tekanan reaktan. Maka yang produk yang harus naik. Maka kesetimbangan bergeser kemana? Kanan atau ke kiri? Kanan, Bu. Ke kiri, Bu. Ya. Pada produk. Kenapa ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan? Yang mana yang betul? Kanan, Bu. Kanan. Ada yang bilang kiri tadi? Siapa yang bilang kiri? Kenapa ke kiri? Kp-nya harus naik kan? Maka kesetimbangan harus bergeser ke kanan ya? Kanan, Bu. Kanan ke arah jumlah mol yang lebih Lebih besar. lebih kecil. Lebih kecil. 2A menjadi B kan ya? Oke. Jadi Kp harus naik. Jadi Kp naik jika kesetimbangan bergeser ke kanan yang mengakibatkan Pb-nya naik dan Pa-nya turun. Oke. Sekarang untuk reaksi A menjadi B, siapa yang bisa menjelaskan? Apa pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap untuk reaksi A menjadi B? Jadi kondisinya masih sama ya, tekanan dinaikkan 2 kali. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau tekanan dinaikkan 2 kali untuk reaksi A menjadi 2B. Kemudian tadi sudah dijelaskan sama Anissa juga bagaimana kalau tekanan dinaikkan 2 kali untuk reaksi 2A menjadi B. Sekarang bagaimana kalau tekanan dinaikkan 2 kali untuk reaksi A menjadi B. Bukannya, Bu, sama aja, Bu. Kp1-nya nanti sama Kp2-nya kalau A menjadi B. Oh, betul. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi perubahan tekanan pada isotermal, jika reaksinya A menjadi B, atau jika sigma koefisiennya sama dengan 0, maka perubahan tekanan tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi tetap saja, Kp1 sama saja, Kp2 sama saja dengan Kp1. Jadi tidak berubah.
karena nanti kalian baca kembali di buku Kimia Fisik 1, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan tidak bergeser, kalau reaksinya A menjadi B. Ya, jadi tidak mempengaruhi keadaan kesetimbangan. Oke, sekarang, itu tadi kan tekanan dinaikkan 2 kali. Nah, sekarang, jadi kita coba lagi, bagaimana pengaruhnya terhadap kesetimbangan apabila tekanan diturunkan 3 kali. Apabila tekanan diturunkan 3 kali, untuk reaksi A menjadi 2B. Kalau tadi kan tekanan dinaikkan 2 kali, sekarang apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan jika tekanan diturunkan 3 kali? Tekanan diturunkan 3 kali, untuk reaksi A menjadi 2B. Sekarang coba dijelaskan. Untuk reaksi A menjadi 2B ya, bagaimana tekanannya jika tekanannya diturunkan 3 kali? Oke, ada yang bisa jelaskan apa yang terjadi pada kesetimbangan reaksi A menjadi 2B kalau tekanan diturunkan 3 kali? Jadi reaksinya A menjadi 2B. Kalau tadi untuk reaksi A menjadi 2B, kalau tekanan dinaikkan 2 kali, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, atau ke arah reaktan, atau ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Nah, sekarang bagaimana untuk reaksi yang sama A menjadi 2B, bagaimana pengaruhnya jika tekanan diturunkan 3 kali? Bergeser ke kanan, Bu. Oke, betul, bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan ya, jadi kita buat kesimpulan. Jadi ini untuk reaksi A menjadi 2B, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi untuk reaksi A menjadi 2B, atau untuk reaksi di mana sigma koefisiennya lebih besar daripada 0, coba diperhatikan reaksi A menjadi 2B, koefisien B kan 2, koefisien A 1, maka sigma koefisiennya atau selisih koefisiennya itu 2 kurang 1, maka sigma koefisiennya sama dengan 1. Atau sigma koefisiennya lebih besar daripada 0. Jadi untuk reaksi yang sigma koefisiennya lebih besar daripada 0, kenaikan tekanan secara isotermal akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Sebaliknya, penurunan tekanan secara isotermal akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Atau dengan kata lain, untuk reaksi yang sigma koefisiennya lebih besar daripada 0, kenaikan suhu secara isotermal akan menggeser reaksi ke arah, menggeser kesetimbangan ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Sedangkan
penurunan tekanan secara isotermal akan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah mol yang lebih besar. Oke ya, itu untuk poin yang pertama. Kalau sigma koefisiennya lebih besar daripada 0, contoh reaksinya adalah A menjadi 2B. Sekarang, untuk reaksi 2A menjadi B, kalau tadi kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri ya. Atau ke kanan? Kenaikan tekanan ya pada kiri atau ke kanan? Kalau Kiri, reaksinya Bu. 2A menjadi B, Ke kiri, Bu. Kiri, Bu. kiri atau ke kanan? Kiri, Bu. Coba. Sebentar dulu. Saya bilang tadi ke kanan atau ke kiri ya? Wah, tunggu dulu. Coba diulangi dulu tadi. Untuk reaksi 2A menjadi B, coba dicatat di kertas. Reaksi 2A menjadi B. Kalau tekanan dinaikkan 2 kalinya, ya, tekanan dinaikkan 2 kalinya, kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Bu. Ke kanan. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Kenapa ke kanan? Karena KP-nya mau dinaikkan, Bu. KP-nya mau dinaikkan. Kalau KP dinaikkan, maka tekanan parsial apa yang harus turun? Tekanan parsial produk yang harus turun kan? Karena KP akan dinaikkan berbanding terbalik dengan tekanan parsial produk. Coba diperhatikan rumusan KP-nya. KP itu sama dengan tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan. Nah, coba ditelah dulu kalau naik tekanannya secara isotermal untuk reaksi 2A menjadi B. Wah, tadi itu lah. Tadi kayaknya salah itu. Bukan ke kiri tapi ke kanan. Coba kenapa ke kanan? Kenaikan tekanan secara isotermal akan menurunkan nilai KP. Pasti turun KP-nya ya. Nah, supaya KP menjadi sama lagi dengan KP, maka KP harus naik. Supaya KP naik, maka tekanan parsial produk juga harus naik. Maka kesetimbangan harus bergeser ke kanan. Oke. Sekarang kalau tekanan diturunkan 3 kalinya, maka bagaimana dengan KP? Apakah KP naik atau turun? Untuk reaksi yang sama ya, 2A menjadi B. Untuk reaksi 2A menjadi B, penurunan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah mana? Kiri atau kanan? Ke arah kiri. Ya, kiri ya. Kenapa harus ke arah kiri? Karena kalau tekanan diturunkan secara isotermal untuk reaksi 2A menjadi B, maka KP naik atau turun? Naik, Bu. KP naik kan? Iya, Bu. Terus selanjutnya apa? Bagaimana kalau KP naik? Maka Diturunkan, Bu. bagaimana cara menurunkan? Bergeser ke reaktan. Geser ke reaktan, Kemana? Bu. Kenapa harus Reaktan. bergeser ke reaktan? Kenapa bukan bergeser ke produk? Karena harus perbesar, Bu, pembaginya supaya dia turun. Jadi supaya KP turun, maka P reaktan harus naik. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi kalau kita buatkan kesimpulan untuk reaksi 2A menjadi B, jadi untuk reaksi di mana
sigma koefisiennya lebih kecil daripada 0, contohnya tadi reaksinya adalah 2A menjadi B, maka kenaikan tekanan secara isotermal akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Dan penurunan tekanan secara isotermal akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Jadi sudah dua kesimpulan yang sudah kita dapatkan untuk reaksi di mana sigma koefisiennya lebih kecil dari 0 dan untuk reaksi di mana sigma koefisiennya lebih besar daripada 0. Jadi pengaruhnya berbeda ya. Nah, untuk reaksi di mana sigma koefisiennya sama dengan 0, contoh reaksinya tadi adalah A menjadi B, maka perubahan tekanan secara isotermal tidak menggeser kesetimbangan. Karena kenapa ya? Coba saja bagaimana kalau tekanan dinaikkan 2 kali? Kalau tekanan dinaikkan 2 kali pada suhu tetap untuk reaksi A menjadi B, maka Qp1 ya sama saja dengan maka Qp2 sama saja dengan Qp1. Itu artinya sistem tetap dalam keadaan yang setimbang. Bagaimana kalau tekanannya diturunkan misalnya 2 kali untuk reaksi A menjadi B? Maka Qp2 juga tetap akan sama dengan Qp1. Itu artinya sistem tetap setimbang meskipun tekanan diturunkan. Jadi kesimpulannya, untuk reaksi dengan sigma koefisien sama dengan 0, kenaikan maupun penurunan tekanan secara isotermal tidak menggeser kesetimbangan. Karena kesetimbangan tidak terganggu kan dengan penurunan atau kenaikan tekanan tadi. Dan kalian bisa buktikan, kalian coba-coba bagaimana tekanannya, kalau tekanannya dinaikkan, bagaimana kalau tekanannya diturunkan. Jadi misalnya nanti di ujian, nanti saya contohnya soalnya seperti ini. Bagaimana kita punya reaksi misalnya 3A menjadi 5B. Bagaimana pengaruhnya terhadap reaksi kesetimbangan tersebut jika tekanan dinaikkan 2 kali pada suhu tetap. Jadi kalian bisa jelaskan. Jadi karena Qp-nya berubah, maka Qp harus dinaikkan atau diturunkan agar sama dengan Kp kembali. Jadi dengan untuk menurunkan atau menaikkan Kp, maka kesetimbangan harus bergeser ke arah sini agar apanya yang harus naik gitu. Tadi kan tekanannya harus naik atau tekanannya harus turun. Tekanannya harus naik ya. Nah sekarang, jadi sudah selesai untuk pengaruh perubahan tekanan pada suhu tetap. Sekarang untuk video berikutnya, video yang kelima. Penambahan gas inert secara isochor ya, atau pada volume tetap, kalau saya tidak salah pada video berikutnya. Bentar, saya lihat dulu. Video berikutnya, video kelima, video ke ya. Bentar. Coba disimak video yang kelima. Itu adalah penambahan gas inert secara isochorik atau pada volume tetap. Apakah pengaruhnya? Apakah pengaruhnya terhadap kesetimbangan? Nah, coba disimak video yang kelima. Nanti kita bahas kalau ada yang mau. Ada pertanyaan mengenai video yang kelima? Pengaruh penambahan gas inert secara isochorik atau pengaruh penambahan gas inert pada volume yang tetap? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas ya, tidak ada pengaruhnya. Mengapa? Karena ini volumenya dijaga tetap atau keadaannya isochorik, maka kalau V tetap, maka tekanan parsial masing-masing gas juga pasti tetap. Ini berdasarkan persamaan gas ideal. Jadi di situ diberikan persamaan gas ideal, PI sama dengan NI RT per V. V-nya itu adalah V total. Jadi kalau volume sistem dijaga tetap, maka tekanan parsial juga tetap. Ya, karena tekanan parsial tetap, setelah ditambahkan gas inert, maka nilai Qp juga tetap, tidak berubah. Kalau nilai Qp tetap, maka sistem tidak mengalami pergeseran, kesetimbangan tidak perlu bergeser karena Qp tidak berubah.
Kira mudah saja dipahami untuk pengaruh penambahan gas inert ke dalam sistem pada volume tetap atau secara isokorik. Oke, jadi saya anggap sudah jelas ya untuk video yang ke berapa tadi? Yang kelima. Sekarang video yang terakhir. Pengaruh penambahan gas inert pada tekanan yang tetap atau isobarik. Nah, coba disimak video yang terakhir, video yang keenam. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, bagaimana video yang terakhir, video yang keenam? Pengaruh penambahan gas inert secara isobar. Ada yang mau ditanyakan? Jadi pengaruhnya berbeda ya. Kalau tadi secara isokorik, penambahan gas inert secara isokorik itu tidak menggeser kesetimbangan. Karena kalau kita tambahkan gas inert secara isokorik atau volume dijaga tetap, maka tekanan parsial masing-masing gas tidak akan berubah. Karena tekanan parsial tidak berubah, maka nilai Kp juga tidak berubah. Kp sebelum ditambahkan gas inert itu sama saja dengan Kp setelah ditambahkan gas inert. Atau Kp2 itu sama saja dengan Kp1. Karena Kp-nya tetap, maka kesetimbangan tidak perlu digeser, karena sistem tetap dalam keadaan setimbang. Sekarang kita ubah kondisinya. Bagaimana kalau ditambahkan gas inert pada tekanan yang tetap atau secara isobarik? Nah, ternyata pengaruhnya berbeda. Karena di sini yang dijaga tetap adalah tekanan. Nah, kalau ada gas inert ditambahkan ke dalam sistem, sistemnya terdiri atas gas-gas juga ya, gas A dan gas B, maka penambahan gas inert tentu saja akan mengubah tekanan. Sedangkan di sini kondisinya tekanannya harus tetap. Nah, bagaimana caranya setelah ditambah gas inert, tekanan sistem itu tidak berubah? Nah, agar tekanan total sistem tidak berubah setelah ditambahkan gas inert, maka yang harus diubah adalah volume. Supaya tekanannya tetap, maka volume yang harus dinaikkan. Kan volume berbanding terbalik dengan tekanan apa? Kalau kita pernah saya gambarkan dulu bagaimana hubungan antara volume dengan tekanan. Jadi kalau tekanan sistem itu dijaga tetap dengan penambahan gas inert, maka yang harus diubah itu adalah volume dari sistemnya. Volume dari wadah sistemnya. Jadi kalau yang tadinya misalnya volumenya, tekanannya 1 atmosfer, volumenya 1 liter misalnya, maka kalau tekanannya, kan kalau ditambah gas inert mestinya tekanannya tidak 1 atmosfer lagi. Iya. Kalau volumenya dibuat tetap ya, volumenya dibuat tetap, maka kalau gas inert ditambahkan ke dalam sistem, maka tekanan pasti berubah. Nah, untuk menjaga tekanan tetap dengan penambahan gas inert, maka volumenya yang harus kita ubah. Volumenya harus kita naikkan atau kita perbesar agar tekanannya tetap. Nah, kalau volume sistem berubah, kita kembali ke persamaan gas ideal, PI sama dengan NI RT per V. Kalau volumenya dinaikkan, maka tekanan parsial pasti akan turun karena berdasarkan persamaan gas ideal, tekanan parsial itu berbanding terbalik dengan volume. Nah, kalau tekanan parsial masing-masing gas itu turun, kalau kita kembali ke persamaan untuk menghitung Kp di situ sama dengan, ini reaksinya tadi A menjadi 2B ya, maka Kp sama dengan Pb pangkat 2 dibagi Pa pangkat 1. Jadi, karena volume sistem naik, maka tekanan parsial masing-masing gas turun. Karena Pb berpangkat 2, sedangkan Pa berpangkat 1, maka penurunan tekanan parsial produk itu lebih besar dibandingkan penurunan tekanan parsial reaktan. Ya. Betul ya? Nah, tadi karena tekanan parsial turun, maka Kp juga turun. Agar Kp naik, maka tekanan parsial produk harus naik. Jadi yang harus naik adalah tekanan parsial produk. Maka kesetimbangan bergeser ke mana? Kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke mana? Kanan, iya. Ke kanan.
Kenapa ke kanan? Karena Menaikkan tekanan parsial produknya, Bu. kenapa? Supaya naik KP-nya naik. Naik KP-nya, maka kan tekanan parsial reaktan juga turun. Kenapa bukan tekanan parsial reaktan yang dinaikkan? Kenapa kesetimbangan tidak ke kiri saja? Kan begini, ini kan volumenya naik, maka tekanan parsial turun. Kalau tekanan parsial turun, maka ini berlaku untuk dua-duanya ya, baik reaktan maupun produk. Kalau tekanan parsial masing-masing gas itu turun, maka KP pasti turun. Nah, supaya KP naik kembali, maka kesetimbangan harus bergeser ke kanan atau ke kiri. Bisa dua-duanya. Mengapa? Karena kita kan mau naikkan tekanan parsial ya, supaya KP naik, maka tekanan parsial juga harus naik. Nah, kenapa harus bergeser ke kanan? Kenapa bukan ke kiri? Karena koefisiennya produk lebih besar dari Karena penurunan tekanan parsial produk itu lebih besar dibandingkan penurunan tekanan parsial reaktan. Maka yang harus kita naikkan adalah tekanan parsial produknya. Jadi dengan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Nah sekarang di situ ada soal saya lagi. Bagaimana dengan reaksi 2A menjadi B? Bagaimana pengaruh penamaan gas inert secara isobar terhadap reaksi 2A menjadi B? Kalau tadi kan A menjadi 2B ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2A menjadi, kalau reaksinya 2A menjadi B? Bagaimana pengaruh penamaan gas inert secara isobar terhadap reaksi tersebut? 2A menjadi B. ke arah kiri, Bu, ke reaktan. Ke arah kiri. Ke arah kiri ya. Jadi kenapa ke arah kiri? Nah penjelasannya yang sama dengan tadi. Bagaimana untuk reaksi A menjadi 2B. Nanti kalian buat sendiri penjelasannya. Nah sekarang untuk A menjadi B. Apa yang terjadi pada sistem pada reaksi A menjadi B jika gas inert ditambahkan secara isobar? Tidak bergeser, Bu. Tidak bergeser. Jadi kalau begitu kalau kita buatkan rangkuman atau summary dari penjelasannya tadi siapa juga itu Anissa ya. Jadi kalau jadi untuk reaksi di mana sigma koefisiennya lebih kecil dari 0, contoh reaksinya tadi 2A menjadi B, penambahan gas inert secara isobar akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Dan untuk reaksi di mana sigma koefisiennya itu lebih besar daripada 0, contoh reaksinya tadi adalah A menjadi 2B, maka penambahan gas inert secara isobar akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Oke ya. Nah, sekarang untuk pengaruh variabel yang terakhir, ini tidak ada videonya, jadi ini tugas. Jadi variabel yang terakhir adalah penambahan konsentrasi gas reaktan atau penambahan konsentrasi reaktan. Misalnya untuk reaksi A tambah B menjadi 2C tambah D. Dicatat ya. A tambah B menjadi 2C tambah D. Nah, bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi gas A terhadap sistem? Tadi reaksi kesetimbangannya A tambah B menjadi 2C tambah D. Bagaimana jika konsentrasi A ditambah? Apa yang terjadi pada kesetimbangan? Apakah dia bergeser ke kiri atau ke kanan? Atau malah tidak bergeser? Nah, penjelasan mengenai penambahan gas reaktan ini, pengaruh penambahan gas reaktan terhadap kesetimbangan, kalian bisa baca di buku kimia fisik 1. Di situ ada penjelasannya. Nanti pekan depan saya minta satu atau dua orang untuk menjelaskan pengaruh penambahan gas reaktan terhadap kesetimbangan. Jadi baca baik-baik, ini penjelasannya di halaman 148, 149 itu panjang. Nah, nanti pekan depan saya suruh satu atau dua orang menjelaskan, dirangkum saja penjelasannya. Apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan? Apa kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke kiri?
atau tidak bergeser malahan. Oke ya, sudah absen semuanya? Tidak ada absennya, Bu. Tidak ada absennya. Tidak ada, Bu. Masa? Aduh, sebentar dulu. Tidak ada absennya ya? Sudahlah, saya lihat di sini saja. Mana ada? Ada 29 orang. Ini sudah ada semua ya. Andi Yasril ada. Ada Andi Yasril? Andi Yasril ada? Aulia ada? Hadir, Bu. Oh, Andi Yasril ada. Aulia ada? Hadir, Bu. Yep. Oke. Husnul Mufidah. Husnul Mufidah ada? Husnul Mufidah. Hadir, Ibu. Ada. Devika Nur. Hadir, Ibu. Sebentar ya, saya lihat dulu. Devika Nur ada. Dila Agrifina. Hadir, Ibu. Etri. Hadir, Bu. Fadila Anissa. Hadir, Ibu. Janet. Janet Evelyn ada? Janet Evelyn? Lah, kok hilang orangnya? Jumawati Mansur ada? Hadir, Ibu. Marita. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ada jaringan, Bu. Maaf. Oh, Janet ada. Oke, Marita ada. Fauzal ada. Muhammad Fauzal. Muhammad Fauzal. Muhammad Fauzal ada? Muhammad Fauzal tidak ada ya. Kemudian Muhammad Ali. Hadir, Bu. Muhammad As'ad. Muhammad As'ad. Oke, Muhammad Taufik. Hadir, Ibu. Oke, Nelsi Magata. Hadir, Bu. Nila Sari. Hadir, Bu. Nina Prawilia. Hadir, Bu. Nuranisa. Hadir, Bu. Ratisa. Hadir, Bu. Hoiria. Hadir, Ibu. Foto Ekawati. Mana foto Hadir, Ekawati? Bu. Rika Wahyuni. Hadir, Bu. Oke. Rika. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rismawati Herman. Rismawati Herman. Hadir, Ibu. Sarni. Hadir, Bu. Rinda. Hadir, Bu. Nurdia. Hadir, Bu. Stefani. Hadir, Bu. Sulfi. Hadir, Bu. Zakia. Hadir, Bu. Siapa tadi yang tidak ada? Muhammad. Siapa tadi yang tidak ada? Fauzal tadi ada? Muhammad Fauzal Akbar. Ada Muhammad Fauzal. Muhammad Fauzal Akbar. Tidak ada Muhammad Fauzal. Hadir, Bu. Ada. Oke. Oke ya. Jadi ingat tugasnya tadi. Saya, Bu, belum. Siapa tadi yang belum saya panggil? Arham, Ibu. Arham. Mana kamu Arham? Virus juga, Ibu. Oh, Ya, Andi, izin. iya. Andi Arham. Virus lagi di masjid, katanya, Bu. Iya. Oke. Ya. Oke, jadi saya anggap semua hadir hari ini. Oke, ingat tugasnya tadi. Jadi bukan pekan depan, pertemuan berikutnya saya minta Virus tolong jadwalkan. Tolong sampaikan ke Virus, tolong jadwalkan saya untuk 2 kali pertemuan. Saya kemarin minta dijadwalkan tapi mungkin dia lupa. Itu kamu minta ke Virus jadwalkan untuk 2 kali pertemuan. Saya tidak bisa masuk kemarin itu. Jadi pertemuan berikutnya tugas yang tadi ya, apa pengaruh penambahan gas reaktan terhadap kesetimbangan? Apakah kesetimbangan bergeser ke produk atau ke reaktan atau tidak bergeser? Atau tidak ada pengaruhnya ya terhadap kesetimbangan?
Oke, sampai ketemu insya Allah pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.